Hey, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand, dan ini adalah episode kagetan. Ya soalnya emang gak direncanain. Dari yang biasanya nongol tiap Senin atau Selasa paling enggak, kali ini nongolnya udah hari apa nih? Ini hari apa sih? Gila, gue udah kehilangan waktu nih. Oh, Kamis. Ya, mohon maaf. Sebenarnya gue udah ada obrolan dengan seorang temen, dia itu web developer, yang kita ngobrolin soal web untuk podcast yang menarik dan simple gitu. Menarik banget pokoknya. Tapi ya masalahnya sehari setelah ngobrol, gue belum sempat edit, gue udah keburu tumbang cuy. Ya tenang, alhamdulillah bukan tumbang karena corona atau virus corona, tapi ya sama-sama gara-gara virus yang dibawa hewan. Dan ini hewan yang terus terang sering gue banggain, nggak bakal pernah bisa ganggu gue tidur. Jadi gue mau tidur di mana aja, mau tidur di kebun sekalipun nggak akan bisa ini hewan gangguin gue. Namanya nyamuk. Tapi ternyata gue sombong karena ada satu jenis nyamuk yang bisa bikin gue tumbang, namanya Aedes aegypti. Yoi cuy, gue kena DB. Amit pertama dan mudah-mudahan yang terakhir lah gue kena DB. So ya, long story short, hari ini gue lagi nunggu hasil check up dokter di salah satu rumah sakit di Bangkok. Setelah terkapar dengan suksesnya, badan remuk-remuk semuanya, gila, yang namanya DB itu nyiksa banget ya. Gila loh, bener-bener gue tuh sambil tiduran karena gue gak bisa gerak sama sekali di tempat tidur tuh, gue cuma mikir, edan ya, nyamuk yang sekecil gini bisa bikin gue tumbang, padahal berat gue kali berjuta-juta kali berat nyamuk gitu kali. Aduh ya Allah, ada aja. Ini juga badan masih agak-agak sakit, tapi ya harus check up karena kantor juga udah ribut nih kapan gue masuk. Tapi ya wes lah, ini sambil nunggu hasil uji labnya dokter, doain aja mudah-mudahan hasilnya bagus. Gue iseng-iseng rekaman, nggak iseng sih, niat gue rekaman. Gue paling gak suka kata iseng-iseng soalnya. Gue niat rekaman untuk episode kagetan ini sebagai ganti episode yang gagal gue upload Senin kemarin. Ya mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai permintaan maaf lah, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan suara gue udah gak kedengeran kayak orang sakit. So gue mau ngomong apa ya? So, gue mau ngomong apa ya? Gini aja deh, gue mau jawab pertanyaan aja. Jadi ada satu pertanyaan yang sering banget gue terima gitu ya dari banyak temen, yaitu soal alat yang gue pakai itu apa sih bang? Ini menarik. Dan juga ada pertanyaan terkait alat yang nanyanya gini, alat yang paling standar menurut lo yang bisa dipakai buat podcasting itu apa bang? Yang paling standar. Oke. Gue mau jawab itu hari ini. Jadi pendek aja sih, karena bentar lagi paling gue dipanggil lagi sama dokter nih. Oke. Gue akan coba jawab. Tetapi sebagai disclaimer, ini pengalaman dari gue. Jadi kalau lo punya catatan lain, pengalaman lain silahkan ya. Ini pengalaman dari gue yang catat. Pertama, gue ini podcaster hobi yang belum mikir investasi yang canggih-canggih. Karena kalau investasi yang canggih berarti gue harus mikir untuk balikin investasinya. Gue bukannya belum mau, tapi belum bisa, belum sanggup. Gitu ya, kerjaan gue aja kagak ada bisa-bisa sekarang. Itu pertama. Catat yang kedua, meskipun gue podcaster yang belum mikir investasi yang canggih-canggih, tapi gue selalu tergoda dan gue selalu tertantang untuk bikin kualitas yang jauh lebih bagus. Minimal suaranya jelas gitu ya, walaupun mungkin gak sejelas di studio, tapi lo yang dengerin masih bisa dengerin, masih bisa menikmati, dan masih bisa pahami apa omongan gue. Itu kurang lebih. Oke, langsung ke jawabannya. Soal alat, jadi ini ada pertanyaannya, itu datang dari Irfan, ada dari Your Lady, mudah-mudahan gue nggak salah sebut ya, Your Lady. Jadi ada Irfan, Your Lady, terus ada Pop Smile Podcast yang pernah ninggalin komen di salah satu episode podcast Suarane Podcast. Wah, lu
Gue cari kok udah nggak ada sih podcastnya bro. Kemana lo? Apa ganti nama? Ya wes. Jadi gue gabung aja jawabannya ya. Tapi dari ketiga yang nanya itu gue tertarik banget dalemin yang pertanyaan soal alat standar tapi bagus buat podcasting. Kadang-kadang orang mikir atau jawabnya gini, lu mau standar tapi bagus. Ya bisa sih sebenarnya kalau mau usahain gitu, tapi nanti lah kita coba jawab. Gue jawab dulu yang ini deh, soal alat yang gue pakai. Jadi banyak yang nanya, Suarane Podcast pakai alat apa sih? Kepo Buku Podcast pakai alat apa sih? Oke, saat ini ya dari sekian banyak alat yang masih gue pakai, yang lain sudah gue pensiunkan. Yang masih gue pakai adalah iMac jadul gue dari tahun 2004. Ini iMac jadul yang udah nggak bisa di-upgrade, saking udah jadulnya. Itu pertama. Jadi memang udah lambat banget. Yang kedua itu ini yang investasi gue yang paling berharga sampai saat ini. Ini gue beli di tahun 2007 kalau nggak salah. Namanya mikrofon jenis Blue Snowball. Lu cari aja Blue biru Snowball. Itu dulu harganya gue beli di eBay di Tokyo itu sekitar 4.000 yen. Ya kurang lebih 500 ribuan lah ya kalau nggak salah ya. 500 ribuan lah. Ya kalau lihat harga aslinya sih sekitar 70 US. 70 US itu berapa sih? Hampir 1 juta ya kalau nggak salah ya. Ya kurang lebih ya 800-900 gitu. Dan Blue Snowball ini termasuk murah tapi bagus. Cuma bentuknya emang aneh, bulat kayak bola gitu. Apalagi ya? Alat apa lagi? Jadi iMac 2004, Blue Snowball dari 2007. Oh ya, dari tahun 2007-an juga gua udah punya mikrofon jenis mikrofon jepit double. Maksudnya mikrofon jepit yang ujungnya double. Ini custom, bikin, nggak ada mereknya. Gua pesan online sekitar 10 US dulu gitu ya. Dan juga ada anak kecil nangis lewat. Anak ngeliatin gue lagi. Sampai di materi. Oh ya, jadi dari 2017-an lah ya. Gue itu investasi mic jepit double custom tanpa merek. Harganya $10 lah dulu gue pesan gitu ya online. Terus juga ada mic jepit Boya mereknya, seri BYM1 yang biasanya gue pakai buat ngerekam di iPad atau di HP Xiaomi gue gitu. Terus apa lagi? Jadi udah komputer, mikrofon jepit, software yang gue pakai itu Audacity di komputer, entah itu di Mac atau juga di laptop. Karena di laptop kantor gue nggak boleh install Audacity, jadi Audacity-nya gue pakai Audacity Portable yang gue install ke USB drive, jadi itu gue kalungin, gue pakai kemana-mana. Itu di situ di USB itu udah ada macam-macam lah, mulai dari Audacity Portable, udah ada sound effect yang biasa gue pakai, musik pengantar yang udah gue pakai, sehingga kalau lagi makan siang gue bawa aja tuh laptop kantor ke kantin, gue colok, langsung udah ngedit di situ. Jangan bilang-bilang sama bos gue. Itu jadi gue pakai Audacity di komputer. Terus untuk di iPad gue pakai aplikasi yang namanya Ferrite, Ferrite. Ini keren banget, bisa multi track, tapi jarang gue pakai sih. Dan ini yang baru nemu dan lagi sering gue pakai, ini aplikasi namanya Audio Evolution Mobile. Audio Evolution Mobile ini gue pakai atau gue install di HP Xiaomi gue. Ada yang versi gratis, ada yang versi berbayar gitu. Nah, sekarang balik ke pertanyaan tadi. Alat paling standar tapi bagus buat podcasting itu apa ya? Buat gue. Ini subjektif gue. Silahkan lu boleh debat atau boleh punya pendapat lain, silahkan. Buat gue, alat paling standar tapi bagus buat podcasting itu yang pertama, HP, smartphone pastinya, digabung dengan aplikasi Anchor. Jadi sekali lagi, ponsel atau HP, smartphone dengan menggunakan aplikasi Anchor. Yang kedua,
Ntar lo, itu panggilan gue bukan? Nomor berapa sih nomor? Oh, bukan. Soalnya bahasa Thailand nggak ngerti. Oke, aduh sampai di mana tadi? Oh ya udah. Jadi buat gue yang pertama itu adalah ponsel pintar dan aplikasi Anchor. Yang kedua, mikrofon tambahan. Saran gue pakai mikrofon jepit seri dari, ini bukan promosi ya. Bukan promosi sama sekali, tapi ini paling banyak dipakai dan ini selalu gue sarankan, yaitu kalau lu sendiri podcastingnya sendiri kayak gue sekarang ini, lu pakai jenis Boya BY-M1. Boya BY-M1, cari itu di online di Lazada atau di Shopee atau di mana banyak. Kalau lu berdua, rekamannya berdua, pakai Boya M1DM. Boya M1DM serinya. Sekali lagi, ini bukan endorsement. Cuma karena ini dari sekian banyak mic yang sering direkomendasikan dan gue pribadi rekomendasikan pakai ini. Bahkan gue sering pakai buat rekaman urusan kantor. Gue pernah pakai beberapa kali buat rekaman video urusan kantor dan bagus banget audionya. Jadi ya ini gue rekomendasi gitu ya. Terus apa lagi? HP rata-rata udah punya aplikasi. Anchor tuh gratis pastinya ya. Apalagi HP-nya juga sendiri udah gratis kan? Ya rata-rata udah punya semua kan? Anchor tuh gratis dong. Jadi kalau mau lihat soal harga, mikrofon yang tadi gue sebut tadi harganya itu paling mahal menurut gue itu sekitar 300 ribu. Rata-rata 200 ribu, 250-an ribu. Coba cari, lihat di Lazada, cari yang paling murah karena harganya macam-macam di situ. Paling mahal menurut gue itu 300-an ribu. Jadi modalnya cuma 300 ribu, lu udah punya alat podcasting yang paling standar. Tetapi kawan-kawan, kalau lu pikir itu masih kurang murah, bahkan kalau perlu gratis, ya wes. Ini rekomendasi gue yang kedua, yang gratis kalian ya, yaitu pertama, ponsel pintar yang pastinya lu udah punya, plus aplikasi Anchor yang gratis, plus udah. Jadi cuma ponsel pintar dan aplikasi Anchor. Mikrofon tambahannya keluarin aja, buang aja. Nanti kalau ada rezeki 200-300 ribu baru lu investasi. Jadi cukup dengan modal HP dan aplikasi Anchor. Dan kalau lu bertanya, emang bisa bang? Gua akan jawab, lu pikir ini episode yang lagi lu denger ini gue rekamnya pakai apa cuy? Ya wes, udah dulu ya. Gue Rane Hafid pamit. Mudah-mudahan episode ini bermanfaat walaupun pendek banget. Insyaallah hari Senin udah ada episode baru. Dan jangan lupa subscribe ke Suarane Podcast atau juga main ke suarane.org. Dari Bangkok, Rane Hafid pamit. Assalamualaikum.